Dikatakan bahwa dia bertarung dengan makhluk aneh, dan dia muncul entah dari mana dan terlihat sangat besar dan menakutkan. Tiba-tiba menyerang Abdel Al-Hazred, memotong-motongnya menjadi beberapa bagian dan kemudian mengambil sisanya. Ini adalah buku yang sangat berbahaya di dunia. Ditulis oleh seseorang yang terinspirasi oleh jin. Salinan asli buku ini dijilid dengan kulit manusia. Necronomicon atau Al-Azif adalah sebuah karya tentang ilmu hitam dan peradaban dari jutaan tahun yang lalu yang ada di bumi saat peradaban manusia mulai maju. Mereka adalah peradaban iblis. Buku ini akan membimbing Anda dalam berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ini, tetapi hanya melalui ilmu hitam. Banyak orang telah berusaha mencari buku ini untuk membacanya, namun tidak ada yang berhasil. Buku ini mampu menciptakan keraguan, kegilaan, bahkan menyebabkan kematian. Semua salinan buku ini telah dibakar habis. Hanya satu salinan buku ini yang tersisa di perpustakaan Vatikan. Tidak ada yang bisa mendapatkan salinan ini kecuali mereka memiliki izin resmi dan rahasia. Disebutkan bahwa ia menulis buku ini dengan menyendiri di padang pasir yang kosong selama 10 tahun. Namun akhir dari kisah Abdullah Al-Hazred sangat menakutkan dan misterius. Dia dihukum dengan cara yang paling mengerikan. Dikatakan bahwa dia bertarung dengan makhluk aneh, dan dia muncul entah dari mana dan terlihat sangat besar dan menakutkan. Tiba-tiba menyerang Abdel Al-Hazred, memotong-motongnya menjadi beberapa bagian dan kemudian mengambil sisanya. Ada sebuah teori konspirasi tentang bagaimana jika kapal hantu tidak dihantui oleh jiwa-jiwa pelaut yang telah meninggal, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Selama berabad-abad, telah ada laporan tentang kapal hantu yang mengarungi lautan. Kapal-kapal ini sering dipercaya dikemudikan oleh mayat hidup atau manusia terkutuk dengan cara tertentu. Namun, bagaimana jika ada lebih banyak cerita kapal hantu daripada yang terlihat? Salah satu teori mengatakan bahwa kapal hantu sebenarnya adalah pesawat luar angkasa alien. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa banyak kapal hantu yang berperilaku aneh dan tidak biasa. Sebagai contoh, beberapa kapal hantu telah terlihat bergerak dengan kecepatan yang luar biasa atau menghilang dan muncul kembali di lokasi yang berbeda. Teori lainnya adalah kapal hantu merupakan portal ke dimensi lain. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa orang yang pernah bertemu dengan kapal hantu melaporkan melihat makhluk atau benda aneh di kapal. Beberapa orang bahkan mengklaim telah diangkut ke dunia lain melalui kapal hantu. Terlepas dari penjelasannya, kapal hantu masih menjadi salah satu fenomena paling menarik dan misterius di lautan. Sebenarnya kita telah dibohongi, karena tidak ada seorang pun yang pernah keluar angkasa. Ada teori yang menyatakan bahwa kita tidak pernah menjelajahi ruang angkasa karena adanya penghalang transparan yang mengelilingi dunia kita. Di luar penghalang ini, tidak ada ruang terbuka atau ruang hampa udara, melainkan air. Ini mungkin terdengar gila, tapi pada tahun 1962, pemerintah Amerika Serikat meledakkan beberapa bom nuklir di angkasa yang diduga untuk menguji reaksi atmosfer terhadap ledakannya. Jadi mereka ingin kita percaya. Namun beberapa orang mengklaim bahwa mereka sebenarnya sedang mencoba untuk melihat apakah mereka dapat menerobos penghalang yang tak terlihat ini. Ironisnya, program ini disebut Operasi Mangkuk Ikan. Teori ini didorong oleh pengamatan bahwa banyak orang yang melihat bintang-bintang tampak berkelap-kelip atau berkilauan melalui zat seperti cairan ketika dilihat dengan mata telanjang atau melalui kamera. Para penggemar roket juga mencatat bahwa roket-roket yang telah diluncurkan tampak seperti menemui langit-langit yang tak terlihat, menciptakan efek yang mirip dengan apa yang diamati di air. Ada sebuah teori tentang internet. Dapatkah kalian bayangkan bahwa kita sebenarnya hanya menggunakan 3% dari internet? Jadi, di mana 97% internet lainnya? Izinkan saya memberitahu kalian bahwa ada 3 jenis. Jenis pertama adalah internet permukaan. Internet permukaan berada di bagian atas dan di mana Anda akan menemukan sebagian besar situs-situs terkenal seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Kemudian di bawahnya ada internet dalam dan di bagian paling bawah, web gelap,
atau darknet, yang merupakan jenis internet yang paling berbahaya. Ada beberapa situs web yang berbahaya di bagian internet ini seperti penjual senjata, pembunuh, dan pembunuh sungguhan. Salah satu situs yang paling terkenal adalah situs Red Room atau Red Room. Ini adalah situs khusus untuk penyiksaan manusia, di mana para pelaku yang sadis akan menculik anak-anak dan wanita dan mulai menyiksa, menyerang, dan memotong-motong mereka secara langsung di depan kamera. Anda harus membayar untuk menonton streaming yang mengerikan, dan semakin banyak Anda membayar, semakin Anda bisa memilih bagaimana mereka disiksa. Sebagian besar pemirsa situs-situs ini adalah para maniak psikopat. Gimana menurut kalian teori tentang internet ini? Langsung komen pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mendengar tentang penerbangan ke-19? Apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan ke-19 ini? Salah satu kisah yang paling menakutkan dan misterius adalah hilangnya penerbangan ini secara tidak terduga. Penerbangan ini adalah sekelompok 5 pesawat militer Amerika. Mereka sedang dalam misi pelatihan di dekat segitiga Bermuda pada tanggal 5 Desember 1945. Namun selama pelatihan, pemimpin pasukan rahasia mengatakan kepada komando bahwa kompasnya terputus dan tiba-tiba ia menemukan dirinya berada di tengah badai dan tidak dapat melihat apapun di sekelilingnya. Dan tiba-tiba suaranya dalam pesan interogasi terputus dan pesan terputus tidak dapat terhubung kembali. Dan kelima pesawat tersebut menghilang tanpa jejak setelah kecelakaan itu. Angkatan Laut Ali Selan segera mengirim pesawat dengan 13 orang untuk mencari pesawat yang hilang tersebut. Namun yang mengejutkan adalah pesawat pencari tersebut juga menghilang dan tidak ada jejaknya maupun kelima pesawat yang hilang sebelumnya hingga saat ini. Penerbangan ke-19 diklasifikasikan sebagai salah satu rahasia paling membingungkan dalam sejarah pesawat terbang. Jika kalian menulis di Google penerbangan ke-19, Anda akan mengetahui ceritanya secara lebih rinci dan memastikan bahwa itu adalah kisah nyata. Dan tetap saja pertanyaan yang paling penting adalah kenapa mereka bisa menghilang.